Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa IPOLS yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang syllabus yang akan kita pakai untuk semester ini. Yang akan kita lakukan adalah one of the classes in IPOLS, yaitu academic writing. Jadi saya akan menjelaskan one by one. Pertama adalah pada kelas semester ini akan terdiri dari 14 meeting. Dari 14 meeting di mana di setiap meeting akan terdiri dari meeting-meeting penjelasan, kemudian diikuti meeting assessment yang ada 2 kali, yaitu di meeting ke-6 dan meeting ke-14. Dan pada semester kali ini saya tidak akan memberikan tugas, tetapi ada exercise setiap aktivitas. Yang pertama, untuk meeting pertama we will talk about subject and verb agreement. Kemudian akan diikuti aktivitas making sentences, kemudian skornya itu 5%. Akan belajar bagaimana kita menggunakan subjek dan verb itu secara baik. Jadi banyak contoh di mana students cannot use subject and verb appropriately. Maka di sini kita akan belajar. Kemudian the second one is four simple tenses. Kita akan belajar tentang tenses, hal yang sangat sering kita pelajari, tetapi kita hanya fokus mempelajari 4 tenses yang dasar saja. Dan hal ini perlu saya lakukan hanya untuk membawa karena lebih mantap, kalian lebih bisa untuk menggunakan tenses dengan baik. Diikuti dengan making sentences sebagai aktivitasnya dan skornya 5%. And the third meeting, formal and informal language, penggunaan bahasa formal dan informal. Nah, dalam academic writing, you should stick on formal language so that you need to identify which word is informal dan yang mana yang formal. Kita akan belajar untuk membedakan dan mengidentifikasi. Mungkin akan saya berikan contoh. Aktivitasnya membuat kalimat, skornya 5%. Yang keempat adalah first language interference, mana bahasa pertama Anda itu mempengaruhi penguasaan bahasa kedua Anda atau bahasa asing Anda. Nah, dalam konteks ini bagaimana bahasa Indonesia mempengaruhi cara orang menggunakan bahasa Inggris, terutama dalam menulis. Aktivitasnya membuat kalimat, kemudian diikuti, skornya 5%. Kemudian yang kelima adalah using word effectively. Bagaimana Anda menggunakan word effectively. Mungkin kalian tahu arti dari kata itu, kalian bisa jadi bisa menggunakan itu dalam kalimat, tapi kadang Anda belum menggunakannya secara efektif. So, how can you use the word effectively? Itu adalah hal yang akan kita pelajari kelima. Kemudian making sentence, kemudian 5%. Nah, kemudian assessment pertama akan ada di meeting ke-6, sama seperti aktivitas sebelumnya, yaitu making sentence, bobotnya 30%. Kemudian setelah assessment 1, apa yang kalian lakukan? Itu hanya belajar tentang video-video yang nanti akan saya sampaikan. Ini paling tidak ada 4, yaitu pertama idioms, kemudian collocations, sama meaning references. Idiom secara singkat adalah gabungan kata yang mana arti dari frase tersebut tidak bisa di-trace atau tidak bisa dilacak dari komponen pembentuknya. Jadi dia completely have a different meaning. Contohnya misalnya look after itu tidak bisa kita pahami sebagai melihat setelah, tetapi itu completely different meaning, yaitu merawat sebagai contoh. Kemudian collocation adalah pasangan kata.
Contoh yang sering kita pakai misalnya kalau kita menggunakan kata let's say apa ya, medicine misalnya. Medicine itu kita kalau dalam bahasa Indonesia minum, tetapi when it comes to English then we cannot say drink medicine. Instead you can say take medicine. Nah, take dengan medicine itu adalah collocation. Nah, ini harus dikenali. Did you know adalah hal-hal yang mungkin kalian tidak tahu dalam bahasa Inggris, dan akan memberikan beberapa poin tentang kira-kira hal-hal menarik apa sih yang orang-orang ketahui dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian yang 10 adalah meaning references. Nah, ini adalah referensi-referensi untuk mencari arti baik dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Nah, terlebih ini memberikan kalian tips tentang bagaimana memilih misalnya kamus atau referensi makna yang baik dan bagaimana menggunakannya. Dan lanjut ke meeting ke-11 adalah main idea. Nah, ini kita sudah belajar tentang paragraph, tentang bagaimana mengembangkan ide dan kesalahan-kesalahan Oke, saya lanjutkan. Untuk meeting 11, 12, 13 kita akan belajar tentang bagaimana membuat paragraf yang baik dan benar. Kita mulai untuk main idea, cohesion, sama coherence. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas making sentences, making paragraph. Masing-masing 5%. Kemudian diakhiri oleh assessment 2 yang nanti 10%. Jadi ini adalah keseluruhan meeting yang akan kita punyai untuk semester ini. And it will cover only like 1 month or maybe just like few weeks. Akan berakhir tanggal 30 Juli. Nah, ketika nanti when we have activity and then you need to submit the work, please send the work into this following address, writingclass@gmail.com. So, jadi nanti kalau sudah ada aktivitas, ada untuk melakukan sesuatu, then this is the address that you need to send. Kemudian untuk file formatnya, one, misalnya itu adalah tugas meeting one, kemudian your name, and then last digit of your student number. Jadi 3 digit terakhir dari NIM kalian. For example, meeting 1 Andi Wirantaka 003. Nah, ini adalah format namanya. Kemudian nanti akan dikirim ke Writing Apples. Dan submission Anda adalah bukti presensi Anda. So if you have more than 4 absence, then you failed this class. Okay, I think that's all for the syllabus. I hope that you have understood what I have told you. Then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.